Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Hari ini anak-anak soleh dan soleha mulai lagi belajar matematika sama Pak Henry ya. Nah, materi pertama itu ada di halaman 54, yaitu di bab 3. Nah, materi kita sekarang tentang yang pertama yang akan Pak Henry ajarin tentang kelipatan dan faktor bilangan. Jadi, sebelum belajar ini, kita belajar dulu apa yang dimaksud dengan kelipatan bilangan. Nah, anak-anak, jika kalian sudah hafal perkalian, maka kelipatan bilangan ini gampang sekali dipelajarin. Yo, sekarang kita baca dulu dari yang pertama ya, tentang kelipatan bilangan. Apa sih kelipatan bilangan itu? Kelipatan suatu bilangan adalah hasil perkalian bilangan tersebut dengan bilangan asli. Contohnya, tentukan bilangan kelipatan 2. Nah, bilangan kelipatan 2 yaitu 1 kali 2, 2, 2 kali 2, 4, 3 kali 2, 6, 4 kali 2, 8, dan seterusnya. Jadi, yang merupakan kelipatan dari 2 adalah 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan seterusnya. Jadi, yang namanya kelipatan bilangan itu adalah hasil dari perkalian-perkalian bilangan tersebut dengan bilangan asli. Nah, sekarang mungkin kalian agak bingung kalau yang dipahami dari buku. Pak Henry contohkan aja ya dengan caranya Pak Henry biar lebih mudah. Jadi, yang pertama pelajaran kita adalah kelipatan bilangan. Cara mudahnya adalah kelipatan bilangan itu merupakan perkalian-perkalian dari bilangan tersebut. Nih, lihat sekarang ya. Misalnya adalah kelipatan 2. Ya, kelipatan 2 apa aja? Kalau sudah hafal nih, gampang banget nih perkalian 2 ya. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 14, dan seterusnya. Masih banyak lagi ya. Nah, ini untuk kelipatan 2. Terus, contoh yang lain. Misalnya Pak Henry berikan contoh. Kelipatan 3. Makanya sering Pak Henry bilang kan anak-anak hafalkan perkaliannya ya. Jadi enak. Misalnya kalau sudah hafal perkalian 3 kan enak. Tuh 1 kali 3, 3. 2 kali 3 berapa? 6. 3 kali 3, 9. 4 kali 3, 12. 5 kali 3, 15. 6 kali 3, 18. Dan seterusnya. Masih banyak lagi kelipatan 3-nya ya. Jadi kalau sudah hafal perkalian pasti mudah banget. Iya. Sekarang kelipatan 7. Berapa aja? 7. Terus 14. 2 kali 7 kan 14. Terus 3 kali 7, 21. 4 kali 7, 28. 5 kali 7, 35. Dan seterusnya. Masih banyak lagi perkaliannya. Atau cara mudahnya adalah kalau kelipatan 2 maka bertambah 2 terus. 2 tambah 2 berapa? 4. 4 tambah 2, 6. Atau pakai kelipatan 3 berarti bertambah 3 terus ya dia ya. 3 tambah 3, 6. 6 tambah 3, 9. 9 tambah 3, 12. Ya, kalau kelipatan 7 berarti bertambah 7 terus. 7 tambah 7 berapa? 14. 14 tambah 7, 21. Gitu ya. Jadi dia bertambah sesuai dengan kelipatannya. Oke. Biar lebih paham, pengen kasih tugas dulu nih buat kalian. Tugas pertama kalian adalah carilah kelipatan 4 dan kelipatan 5. Oke, silahkan dicari jawabannya ya. Nah, sekarang tugas pertama yaitu kelipatan 4 dan kelipatan 5. Silahkan ditemukan jawabannya ya.
Gampang aja nih, kalau sudah hafal perkalian 4 pasti bisa. Apalagi perkalian 5, kelipatan 5 pasti bisa semuanya ya. Baik, kelipatan bilangan sudah dipahami ya. Sekarang kita perhatikan lagi yang ada di bukunya. Nah, yang di bukunya sekarang adalah belajar tentang faktor bilangan. Nah, faktor bilangan itu apa? Baca dulu. Faktor bilangan adalah semua bilangan yang dapat membagi habis bilangan tersebut. Jadi, yang bisa membagi semuanya. Nah, contoh, tentukan faktor dari 10. Nah, yang pasti bisa membagi habis adalah dibagi dengan 1. Ingat ya, pasti bisa dibagi dengan 1. 10 bagi 1, 10. 10 bagi 2, 5. 10 bagi 5, 2. 10 bagi 10, 1. Pertanyaannya, apakah 10 itu bisa dibagi dengan 3? Nggak ada Pak yang perkalian 3 yang hasilnya 10. Iya, betul sekali. Apakah bisa dibagi dengan 4? Ada nggak sih perkalian 10 yang hasilnya perkalian 4 yang hasilnya 10? Nggak ada. Nah, jadi cara gampangnya untuk mencari faktor bilangan adalah cari saja bilangan yang menghasilkan 10 dari perkaliannya. Paling gampangnya seperti itu. Nah, contoh nih. Mungkin kalian bingung juga menggunakan bahasa buku, pakai bahasa Pak Henry aja ya. Semua perkaliannya. Kalau faktor bilangan itu semua perkaliannya ya, biar gampang. Nomor 2 adalah faktor bilangan. Misalnya adalah faktor dari 8 misalnya. Faktor dari 8, cari aja semua perkalian dari 8. Nah, jadi semua perkalian yang menghasilkan angka 8. Jadi, yang menghasilkan 8 apa aja? 1 kali 8. Itu yang pertama, 1. Pasti ada angka 1. Ya, itu yang paling mudah. 2 ada nggak yang menghasilkan 8? 2 kali 4. 3 ada nggak? Nah, 3 kali berapa yang hasilnya 8? Nggak ada. Nah, terus 4 ada nggak? 4 ada Pak. 4 kali 2. Sama sudah. 4 kali 2 itu sama dengan 2 kali 4. Jadi nggak perlu lagi. Bisa dipahami ya? Oke, jadi 2 kali 4 sama 4 kali 2 nggak perlu ditulis. 4 kali 2-nya tidak perlu ditulis, ya. 5 kali 2, 10. 6 kali 2, 12. Nggak ada lagi, sudah ya, perkalian 6. Perkalian 7 nggak ada yang hasilnya 8. Perkalian 8 ada, 8 kali 1. Tapi sudah ada di sini 1 kali 8. Jadi 1 kali 8 dan 8 kali 1 itu sama. Oke, nah jadi faktor dari 8 hanya ini saja. Semua perkalian menghasilkan 8 adalah 1 kali 8 dan 2 kali 4. Jadi, faktor dari 8 adalah 1. Nih ada angka 1 di sini ya. Terus apa lagi? 2, diurutkan ya. Bukan 1, 8 itu enggak. Diurutkan dari yang paling kecil. 1, 2, baru 4. Terus apa lagi? Dan yang terakhir angka 8. Gimana? Mudah kan? Iya, mudah. Lebih mudah memahaminya pakai bahasa Pak Henry aja ya. Terus lagi misalnya nih, faktor dari 10. Kita cari yang menghasilkan perkalian 10. Dari mulai pasti angka 1. 1 kali 10. Ada lagi nggak? 2 ada nggak? 2 kali 5. Nah, kalau hafal perkalian gampang kan? Jadi mulai sekarang hafalin perkaliannya anak-anak ya. Terus 3 ada nggak? 3 kali berapa yang hasilnya 10? Nggak ada Pak. Terus 4 kali berapa yang hasilnya 10 ada nggak? Nggak ada Pak. 4 kali 2, 8. Pak, 4 kali 3, 12. Berarti nggak ada. Sekarang 5 kali berapa yang hasilnya 10 ada nggak? Ada Pak, 5 kali 2. Nah, 5 kali 2 udah sama dengan 2 kali 5. Gitu ya anak-anak ya. Jadi ada nggak lagi yang menghasilkan perkalian 10? Nggak ada Pak, nggak ada. Oke, jadi kalau sudah semuanya, jadi faktor dari 10 adalah 1. Urutkan ya. 2. Nih. Terus 5.
dan 10 yang ini. Gitu. Bisa dipahami semuanya? Bisa, Pak. Insya Allah pasti bisa. Nah, sekarang Pak Hendra beri contoh lagi. Faktor dari misalnya adalah faktor dari 12. Nah, yang menghasilkan perkalian 12 ya. 1 kali 12. 1 pasti ada ya anak-anak soleh dan soleha, diingetin ya. 2 ada nggak perkalian 2 yang hasilnya 12? Ada. 2 kali 6. Terus 3 ada nggak yang hasilnya perkaliannya 12? Ada. 3 kali 4. Ya. Terus 4 ada nggak? Ada. 4 kali 3. Nah, sudah kembali lagi nih ke angka 4. 5 ada nggak? Nggak ada 5 ya. 6 ada. 6 kali 2. Jadi tulis 1 kali aja ya. 4 kali 3 1 kali karena angkanya udah sama 3 dan 4. 6 juga ditulis 1 kali aja. 6 kali 2 sama ya. 7 nggak ada. 8 nggak ada. Jadi kembali lagi ke angka 12 kali 1. Jadi sudah nih. Ini adalah hasil-hasil dari perkalian 12. Jadi faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, apalagi nih? 6, terus yang terakhir. Dan 12. Dah begini faktor bilangan itu. Gimana? Sudah paham ya? Iya, cari aja semua perkalian yang menghasilkan angka tersebut. Nah, sekarang Pak Hendri kasih tugas juga yang ini faktor bilangannya. Tugas yang kedua. Ini nomor 1 berarti tadi ini. Yang kelipatan 4 sama kelipatan 5 ya. Kelipatan 2. Sekarang tugas yang kedua. Tentang faktor bilangan ya, tugas yang keduanya. Bapak ganti spidol dulu. Tugas keduanya adalah sekarang nomor 3 berarti. Kan ini nomor 1, nomor 2. Sekarang tugas keduanya nomor 3 ini ya. Faktor dari misalnya 15. Temukan ya faktor dari 15 apa saja. Caranya seperti bapaknya bapak tadi, cari perkaliannya. Sekarang Pak Henry bantu dulu yang ini ya. Jadi faktor dari 15 itu cuman ada ini sama ini, titik-titik kali titik-titik, sama titik-titik kali titik-titik. Oke, nanti tinggal diurutkan ya. Terus yang keempat, faktor dari 20. 20. Perkalian 20 apa aja? Titik-titik kali titik-titik. Yang jelas pasti ada angka 1 di sini. Sini juga ada angka 1. Titik-titik kali titik-titik. Nah, terus titik-titik kali titik-titik. Jadi dia ada 3 kayak gini. Ini kali ini kali ini, ini kali ini ya. Silakan diisi ya jawabannya ya. Di sini faktornya jangan lupa diurutkan jawabannya ya. Ini tugas yang kedua. Oke. Sudah paham yang ini ya. Tinggal dikerjakan tugas yang kedua. Terus ada lagi nih materi kita berikutnya. Nggak cuma faktor bilangan. Lihat di belakangnya. Ada materi tentang kelipatan, persekutuan, dan faktor persekutuan. Nah, kalau kalian sudah bisa kelipatan bilangan yang Pak Henry ajarkan tadi, pasti bisa juga belajar tentang kelipatan persekutuan. Kalau yang namanya persekutuan ini anak-anak soleh dan soleha, artinya adalah ada 2 bilangan atau lebih, ya. Nah, karena ada 2 bilangan atau lebih, maka kelipatan dari bilangan-bilangan tersebut yang nilainya sama itu yang namanya kelipatan persekutuan. Jadi cari aja bilangan yang samanya. Oke, biar lebih mudahnya sini Pak Henry ajarin biar gampang ya. Kita masuki bab yang berikutnya, bab bilang materi berikutnya yang ketiga, yaitu adalah kelipatan persekutuan. Diikutin baik-baik ya penjelasan Bapak ya biar paham ya. Jadi misalnya nih kelipatan persekutuan dari misalnya kelipatan
persekutuan dari 2 dan 3 gitu ya, adalah titik. Kan nggak ada nih kelipatan persekutuan dari 2 dan 3. Jadi cara mencarinya seperti apa? Kita tulis dulu. Cara ngerjakannya adalah kelipatan 2 apa saja dan kelipatan 3 apa saja. Nah, kelipatan 2 sudah hafal semua kan? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, apa lagi? 16, 18, 20, 22, 24, dan seterusnya, masih panjang lagi ya. Oke, terus kelipatan 3 apa aja? 3, 6, 9, yang sama yang kayak kita pelajarin yang pertama tadi. 12, 15, 18, 21. Pak Henry hafal sih perkalian, jadi enak. Coba kalau kalian hafal perkalian pasti enak juga. 24, 27, dan seterusnya, masih banyak lagi ya. Nah, yang namanya kelipatan persekutuan itu adalah cari yang sama. Cari yang sama dari yang mana, Pak? Cari yang sama dari kelipatan 2 dan kelipatan 3. Yuk kita cari angkanya yang sama. Ayo, Pak Henry bulatin ya yang samanya yang mana. Kita periksa, hati-hati meriksanya, jangan sampai salah. 2, 4, 6, 3, 6. Nih ada angka 6 yang sama. Jadi kelipatan persekutuan dari 2 dan 3 adalah 6. Ada lagi nggak yang samanya? Cari dulu. 8, 9, 10, 12, 12. Nah, ada lagi yang sama adalah 12. Nah, 12. Terus yang mana lagi yang samanya selain 12? Cari lagi. 12, 14, 15, 16, 18, 18, 21. Nah, ada 18 yang sama. Jadi harus teliti ya carinya nih 18. Apalagi yang sama di sini. Jadi kelipatan persekutuan tuh cari yang sama dari kelipatan 2 dan kelipatan 3. Gampang kan? Iya, tapi harus hafal dulu kelipatannya nih. 20, 21, 24, 24. Nah, ada nih 24 lagi yang sama. 24. Sebenarnya masih banyak lagi ya kelipatan persekutuan ini, makanya dikasih titik. Karena masih banyak yang sama angkanya. Oke? Jadi, untuk yang kita data di sini, yang kelipatan persekutuan dari 2 dan 3 adalah 6, 12, 18, 24, dan seterusnya, masih banyak lagi ya. Gimana? Sudah paham? Ingat kata kuncinya adalah cari yang sama. Kalau kelipatan persekutuan, namanya juga persekutuan berarti yang sama. Gimana? Bisa dipahami? Insya Allah bisa ya. Gampang banget kan kelipatan persekutuan ini? Yang penting diperhatikan apa yang Pak Henry jelaskan ya. Jadi misalnya gini lagi, misalnya adalah Pak Henry beri contoh yang kedua. Kelipatan persekutuan dari 2 dan misalnya 2 dan berapa ya? 2 dan 4 adalah, jadi kita bisa cari kelipatan persekutuan dari 2 dan 4. Jadi kita tulis dulu di sini. Cara ngerjakannya, cari dulu kelipatan 2, kita cari juga kelipatan 4. Gitu ya. Kelipatan 2 apa aja? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, dan seterusnya ya. Terus kelipatan 4 apa aja? 4, 8, 12, 16, 20, 24 ya. Terus 28 dan seterusnya. Oke, sekarang yang kelipatan persekutuan dari 2 dan 4 adalah apa aja jawabannya? Ingat, clue-nya adalah cari yang sama. Yang sama apa aja? Anak soleh dan soleha. Nah, jadi yang samanya kita cari. Mana nih yang sama? Oh, nih ada yang sama apa? 4. Terus apa lagi? Tulis dulu 4. Apa lagi? Ini ada angka sama lagi. 8.
Apalagi di sini? Oh, 12. Ada yang sama Pak Henry. Habis 12 apa lagi, Nak? Oh, nih ada 16, Pak. 16. Ada apa lagi di sini? 20 yang sama. Nah, titik, titik, titik. Sudah cukup. Jangan lupa kasih titik-titiknya ya. Koma, titik, titik. Gitu. Jadi kelipatan persekutuan dari 2 dan 4 adalah 4, 8, 12, 16, 20, dan seterusnya. Gimana? Sudah bisa dipahami? Iya, alhamdulillah. Nah, berarti tugas 3, ada tugas yang ketiga. Tadi tugas 2 yang di atas ini ya, tugas 3-nya berarti yang ini, yang kelima. Tugas 3-nya adalah kelipatan persekutuan dari misalnya adalah 3 dan 4 adalah, jadi cari ya, kelipatan persekutuan dari 3 dan 4. Oke, bisa ya. Terus tugas 3-nya sudah nih, satu aja Gen. Nah, sekarang Bapak lanjutkan lagi materi berikutnya, yaitu ini tugas yang ketiga ya. Yang nomor 5, kelipatan persekutuan dari 3 dan 4. Oke. Next, sekarang Pak Henry lanjutkan lagi materi kita. Materi berikutnya setelah kelipatan persekutuan apa lagi nih? Nah, ada lagi yang namanya adalah faktor persekutuan. Apa sih itu faktor persekutuan, Pak Henry? Faktor persekutuan itu adalah faktor dari bilangan-bilangan yang nilainya sama. Jadi sama cara mencarinya kayak faktor bilangan tadi. Jadi, faktor persekutuan ini terdiri dari 2 atau lebih bilangan, gitu ya. Agar lebih paham sini Pak Henry beri contohnya biar paham, lagi lebih mengerti lagi pelajaran ini ya. Yuk, sekarang perhatikan ya, ini materi kita yang keempat. Materi yang keempat adalah faktor persekutuan. Ingat, kalau ada kalimat persekutuan artinya adalah cari yang sama. Oke, misalnya adalah faktor persekutuan dari, misalnya adalah dari 4 dan 6. Gini ya, dari 4 dan 6 adalah, kita cari dulu. Caranya seperti apa? Ingat nih judulnya di sini faktor ya. Jadi kita cari dulu faktor dari 4. Faktor dari 4 apa aja? Kita cari dulu. Kayak tadi, 1 kali 4, 2 kali 2. Ada lagi nggak yang menghasilkan perkalian 4? Nggak ada Pak Henry. Jadi faktor dari 4 adalah 1, 2. 2-nya ditulis cukup 1 kali aja ya. 1, 2, 2. Yang ini nggak perlu ditulis lagi kan udah sama. Ada angka di sini. Jadi kan perlu 1, 2, 2 gitu enggak. Ya, cukup 1 kali aja ditulis. Sama yang ini adalah 4. Jadi faktor dari 4 adalah 1, 2, dan 4. Terus faktor dari 4 sudah selesai. Sekarang kita cari faktor dari nih 6. Apa aja faktor dari 6? Kita temukan dulu. Semua perkalian menghasilkan 6. 1 kali 6. Terus 2 ada. 2 kali 3. Ya. 3 perlu nggak? Nggak perlu lagi karena 3 kali 2 sudah sama angkanya. Jadi sudah selesai. Nggak ada lagi nih yang hasil perkalian yang menghasilkan 6. Jadi faktor dari 6 adalah 1, 2, 3, dan 6. Nah, ingat, kalau ada kalimat persekutuan, faktor persekutuan artinya adalah cari yang sama. Nih yang harus diperhatikan baik-baik nih. Sekarang kita lihat yang sama yang mana aja. Perhatikan di sini dari faktor dari 4 1 2 4, faktor dari 6 1 2 3 dan 6. Jadi yang samanya yang mana? 1. Yang sama. Jadi apa lagi? Faktor persekutuannya berarti adalah 1, apalagi? 2.
Ternyata cuman 1 dan 2. Nggak ada lagi yang sama. 4 nggak ada, 3 nggak ada, 6 nggak ada. Jadi faktor persekutuan dari 4 dan 6 adalah 1 dan 2. Gimana? Bisa dipahami? Iya, bisa. Pak Henry beri contoh lagi nih, biar lebih paham. Faktor persekutuan dari misalnya adalah 10 dan 12 adalah, cari jawabannya ya. Nah, caranya seperti apa tadi? Kita cari dulu faktor dari 10. Apa aja faktor dari 10? 1 kali 10, 2 kali 5. Ada lagi nggak? Nggak ada, Pak. Berarti cukup ini aja. Faktor dari 10 adalah tulis sini 1, 2, 5, dan 10. Terus, faktor dari 12. Kita cari dulu. Faktor dari 12. Apa aja ya? 1 kali 12, 2 kali 6, 3 kali 4. 4 kali 3 ditulis lagi nggak? Nggak perlu. Jadi, faktor dari 12 perkaliannya sudah habis semua nih. Udah kita temukan ya. Jadi, faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4. Ini berapa lagi nih? 6 dan 12. Sekarang, faktor persekutuan dari 10 dan 12. Ingat, tadi clue-nya apa? Clue-nya adalah cari yang sama. Nih, cari yang sama. Yang sama yang mana aja? 1. Terus selain 1 apa lagi? 2. Ada lagi nggak? Nggak ada, Pak Henry. Nggak ada yang sama lagi ya. Jadi, sama seperti yang di atas, jawabannya adalah faktor persekutuan dari 10 dan 12 adalah 1 dan 2. Gimana? Udah bisa? Bisa semuanya? Insya Allah bisa semua ya. Oke, sekarang ada tugas yang keberapa sekarang nih berarti? Tugas yang keempat. Tugas 4. Tugas 4 berarti yang nomor 6. Carilah faktor persekutuan dari 6 dan berapa ya? 6 dan 12 adalah, cari jawabannya ya. Faktor persekutuan dari 6 dan 12. Gimana? Udah? Ini bisa kelihatan tulisan Bapak ya. Tugas keempat, cari faktor persekutuan dari 6 dan 12. Oke. Nah, sekarang faktor persekutuan udah selesai. Baru dilihat lagi di sini. Ada yang namanya adalah bilangan prima. Nah, bilangan prima dan faktor prima. Untuk bilangan prima dan faktor prima, sebenarnya kalian harus tahu dulu, dihafalin deh bilangan primanya ya. Jadi mulai sekarang harus tahu bilangan prima apa. Jadi dibaca dulu. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Jadi dia perkaliannya harus angka 1 dan dirinya sendiri. Jadi yang dimaksud dengan bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan dirinya sendiri. Apa aja sih Pak bilangan prima itu? Nih contohnya di sini dituliskan sudah. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, dan seterusnya. Jadi Bapak mau tanya, kenapa 4 tidak masuk di bilangan prima? Karena ada apa? Karena ada 2 kali 2. 2 kali 2 berapa hasilnya? 4. Jadi nggak boleh, dia harus cuma angka 1 dan dirinya sendiri. Gitu ya. Nih, Pak Henry berikan penjelasan di sini. Jadi, ini materi yang ke-5.
bilangan prima. Nah, bilangan prima adalah, jangan lupa nih ya, bilangan prima dihafalin ya, bilangan yang hanya memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan dirinya sendiri. Apa aja bilangan prima ini? Nah, jadi wajib dihafalkan. 2, 3, 5, 7, 11, 13. Apalagi? 17. Apalagi di sini nih sudah ada tadi nih. 19, 23. Apalagi setelah 23? 24 masuk enggak? Enggak, karena ada 4 kali 6. 25 masuk enggak? Enggak, karena ada 5 kali 5 yang hasilnya 25. 26 masuk enggak? Enggak. 27 enggak. 28 enggak. 29. 29 setelah 29 apa lagi? 30. 30 masuk enggak? Enggak, Pak, karena ada 3 kali 10. Berapa lagi? 31. Habis itu apa lagi? Setelah 31. 32 masuk enggak 32? Enggak, Pak, karena 4 kali 8 hasilnya 32. 33 enggak, 34 enggak, 35 enggak, 36 enggak, 37. 38 masuk enggak? Enggak. 39 enggak. 40 enggak. Berapa lagi? 41. Habis 41, 42. 42 enggak. 43. Setelah 43 apa lagi? 44, 45, 46, 47. Setelah 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53. Terus 54, 55, 56, 57, 58, 59. Habis 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67. 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79. 80, 81 ada karena 9 kali 9. 82, 83 yang enggak ada. 84, 85, 86, 87, 88, 89. 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97. Nah, kalau 97 Anda nggak yang menghasilkan perkalian 97? Ada apa enggak? Kalau nggak ada, ditulis angkanya 97. 98, 99, 100. Jadi bilangan prima dari 1 sampai 100 ini antara 1 sampai 100 ini angka-angkanya ya. Pertanyaannya kenapa angka 4 tidak masuk bilangan prima, tidak termasuk bilangan prima. Kenapa 4 tidak termasuk bilangan prima? Jawabannya apa? Karena 4 itu ada 2 kali 2. Jadi yang namanya bilangan prima itu hanya boleh angka 1 dengan dirinya sendiri. Dirinya sendiri itu maksudnya adalah misalnya 2, berarti cuma 1 kali 2. Nggak ada lagi kan yang menghasilkan perkalian 2. 3, hanya ada 1 kali 3. 5, itu cuma ada 1 kali 5. Ada lagi nggak yang menghasilkan perkalian selain 1 kali 5? 2 kali berapa yang hasilnya 5? Nggak ada kan? Kenapa 6 tidak? 6 ini tidak. Ada nggak yang tahu jawabannya? Karena ada perkalian 2 kali 3 yang hasilnya adalah 6. Jadi tidak boleh. Jadi tidak masuk bilangan prima. Gitu alasannya.
Bisa dipahami anak-anak? Insya Allah bisa ya. Oke, next. Ini adalah tentang bilangan prima. Jangan lupa nih dihafalin bilangan primanya ya, apa-apa aja. Pelan-pelan aja ngapalinnya. Kenapa? Karena nanti bilangan prima ini bermanfaat untuk pelajaran yang berikutnya. Yang ini adalah faktor prima. Jadi nanti kalau faktor prima itu adalah suatu bilangan yang merupakan faktor-faktor dari bilangan tersebut yang merupakan bilangan prima. Jadi dia cuman bilangan prima. Nah, untuk pelajaran yang di sini sampai sini dulu, sampai ini dulu, sampai bilangan prima dulu. Jadi cukup bilangan primanya Pak Henry minta kalian hafalin ya. Hafalkan bilangan primanya saja biar ingat nanti nih bilangan primanya. Hafalkan bilangan primanya. Nah, dihafalin ya. Pelan-pelan aja ngapalinnya pasti bisa. Oke, nanti yang pelajaran faktor prima sama faktorisasi prima akan Pak Henry ajarkan di pertemuan berikutnya. Oke, baik anak-anak, Pak Henry cukupkan sampai di sini dulu. Jangan lupa tugas-tugasnya dikerjain ya dari tugas yang pertama tadi, yang ini. Tugas pertama itu mencari kelipatan 4 dan kelipatan 5. Kemudian tugas yang kedua adalah mencari faktor dari 15 dan faktor dari 20. Tugas yang ketiga adalah mencari kelipatan persekutuan dari 3 dan 4. Tugas yang keempat adalah faktor persekutuan dari 6 dan 12. Kemudian ada lagi nggak tugas yang kelima? Oh, ternyata sampai tugas yang keempat aja. Nggak ada lagi tugas yang kelima ya. Nah, tugas yang kelima ini berarti hafalkan bilangan primanya. Oke? Baik, sampai di sini dulu Pak Henry cukupkan. Lebih kurangnya Pak Henry minta maaf apabila masih ada kekurangan pada saat memberikan pelajaran dan pengetahuan pada saat online seperti ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat seiring dengan taufik dan hidayahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan anak-anak soleh dan soleha dalam mempelajari materi yang Pak Henry berikan. Pak Henry doakan semoga anak soleh dan soleha bisa menyerap ilmu pengetahuan yang Pak Henry berikan dengan baik ya. Baik, kalau begitu Pak Henry cukupkan sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.